Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang pengembangan desain PTK yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri sebagai moderator, dan ada Egiana, Suhaibah, Siska Ramadhani, Montro, dan Muhammad Sari Maulana. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Egi. Untuk Egi, dipersilakan. Pengembangan desain penelitian tindakan kelas, penerapan desain atau model-model penelitian tindakan kelas, seperti yang telah banyak dikemukakan dapat dilakukan untuk semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang di dalamnya terdapat praktek. Untuk itu, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, dan sebagainya juga dapat menerapkan salah satu desain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Suhaibah. Siklus pengembangan desain PTK, desain penelitian tindakan kelas melibatkan pengumpulan informasi mengenai program dan hasil pendidikan. Saat ini menganalisis informasi, mengembangkan rencana untuk memperbaikinya, mengumpulkan perubahan setelah rencana, baru diimplementasikan, dan mengembangkan kesimpulan tentang perbaikan. Sekian dari kami, saya sampaikan kepada Ratu. Baik, yang selanjutnya itu coba. Yang selanjutnya di sini ada gambaran siklus pengembangan desain PTK. Yang pertama, di situ ada siklus pertama, yang ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, dan yang terakhir ada refleksi. Yang dimana perencanaan adalah itu harus disiapkan sebelum melakukan penelitian. Jadi pada perencanaan ini, seorang guru harus sudah merancang atau seorang guru sudah menentukan hal apa saja yang nanti akan dilakukan pada saat proses penelitian. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan tentunya pelaksanaan penelitian itu sendiri, kegiatan penelitian dan kegiatan penelitian itu sendiri. Dan sesudah pelaksanaan dilakukannya pengamatan, yang dimana pada saat pengamatan di sini itu diamati masalah apa saja yang timbul atau masalah apa saja yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada refleksi atau evaluasi yang dimana penelitian tersebut atau masalah tersebut bisa diselesaikan. Nah, apabila di siklus pertama ini masih belum bisa diselesaikan, ada siklus yang kedua. Dan sama di mana ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dimana untuk menuntaskan permasalahan yang akan diteliti sampai akhirnya permasalahan tersebut dan permasalahan dalam kelas tersebut dapat diselesaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Ramadhani. Baik, yang selanjutnya langkah-langkah pengembangan desain PTK. Yang pertama ada ide awal. Ide awal adalah seseorang yang berkehendak melaksanakan suatu penelitian baik yang berupa penelitian positifme, naturalistik, analisis, isi maupun PTK pasti diawali dengan gagasan-gagasan atau ide dan gagasan itu dimungkinkan yang dapat dikerjakan atau dilaksanakan. Yang kedua, prasurvei atau temuan awal. Prasurvei dimaksudkan untuk mengetahui secara detail kondisi yang terdapat di suatu kelas yang akan diteliti atau
kemajuan belajar, sarana, sikap siswa. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis dilakukan oleh peneliti yang tidak terbiasa mengajar di suatu kelas yang dijadikan sasaran penelitian. Yang keempat, perencanaan. Di dalam perencanaan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Yang kelima ada implementasi. Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya, strategi apa yang digunakan, materi apa yang diajarkan atau dibahas, dan sebagainya. Yang kelima ada observasi. Observasi adalah pengamatan, observasi atau monitoring. Dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator yang memang diberi tugas untuk hal itu. Yang ketujuh ada refleksi. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi ialah upaya evaluasi yang dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilaksanakan. Yang terakhir adalah laporan. Laporan hasil penelitian PTK seperti halnya jenis penelitian yang lain, yaitu susunan sesudah kerja penelitian di lapangan berakhir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saigi Maulana. Jika Saigi tidak ada, bisa dilakukan oleh Eliana. Baik, perencanaan di dalam penentuan perencanaan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengamatan observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator yang memang diberi tugas untuk hal itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Baik, sekali lagi untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Oci, Seloktavia mau nanya. Ya, untuk Sela dipersilakan. Apa saja kendala dalam bentar ya. Apa saja kendala dalam melakukan pengembangan desain PTK? Itu saja pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sela. Apa saja kendala dalam melakukan pengembangan desain PTK? Yang pertama, lemahnya pemahaman terhadap konsep dan prinsip PTK. Yang kedua, tidak tersedianya anggaran untuk melakukan PTK. Yang ketiga, tidak adanya bimbingan penelitian di sekolah. Dan yang terakhir, mentalitas suka pada kemapanan daripada mengikuti perkembangan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan.
Bisa diulang nggak jawabannya? Kendala-kendalanya yang pertama, lemahnya pemahaman terhadap konsep dan prinsip PTK. Yang kedua, tidak tersedianya anggaran untuk melakukan PTK. Yang ketiga, tidak adanya bimbingan penelitian di sekolah. Dan yang terakhir, mentalitas suka pada kemapanan daripada mengikuti perkembangan. Baik, mungkin jawabannya bisa saya terima. Saya rasa saya cukup paham. Terima kasih atas jawaban dari Eriana Epriani. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.